Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan kembali majlis ilmu kita dengan ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 1, pelajaran yang ke-13 di bawah tajuk mengatasi sifat keluh kesah. Bagaimana kita mengatasi sifat keluh kesah, sifat serba salah, sifat jiwa tidak tenang dan tidak tenteram. Macam mana caranya menurut Islam, menurut Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Pembahasan kita pada pagi ini di bawah tajuk mengatasi sifat keluh kesah, berpandukan ayat 19 hingga 35 dari surah Al-Ma'arij atau dari surah yang ke-70. Ustaz bacakan beberapa ayat saja untuk menyingkatkan masa, sebab nanti akan berulang lagi bacaan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'an illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun, hingga akhir ayat, hingga ayat yang ke-35. Kita hanya baca separuhnya saja. Baik. Karena pertemuan kita hanya 1 jam, Ustaz
ingin langsung saja kepada tafsiran ayat. Sebab terjemahannya nanti juga akan diulang balik. Sekarang kita tafsirkan ayat yang ke-19. Yang sebelumnya kita akan baca dulu terjemahnya, yang dipanggil dengan terjemah maknawiyah. Yang dikenal dengan terjemah harfiah. Terjemah harfiah maknanya literal translation. Apa dia terjemahan harfiah, literal translation atau direct translation dari ayat 19? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia dicipta bersifat keluh kesah lagi kikir atau lokek. Allah sebut dalam ayat ini, Dia mencipta manusia secara semula jadi memang halu'ah, yaitu keluh kesah. Itu baru terjemahan harfiah. Ingat, terjemahan Al-Quran ada dua jenis, terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Kita tidak akan dapat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Quran sekedar melalui terjemah harfiah. Kita mesti tahu terjemah maknawiyah yang dalam bahasa lain dipanggil dengan tafsir Quran. Untuk hadis pula namanya syarah al-hadis. Kita telah ulang berkali-kali bab ini. Cuma bagi orang yang baru memulai belajar tafsir, ingat terjemah Al-Quran atau hadis ada dua. Pertama, terjemah harfiah, itulah dia direct translation atau literal translation. Yang kedua, terjemah maknawiyah, yaitu tafsir untuk Al-Quran, syarah untuk hadis Nabi. Nah sekarang, setelah kita tahu terjemah harfiah, apa tafsirnya Pak Ustaz? Ini dia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa fitrah semula jadi setiap manusia adalah dijadikan dalam keadaan halu'. Halu'. Apa makna halu'? Yaitu keluh kesah atau serba salah. Buat ini salah, buat itu salah. Itu makna halu'. Syekh Mahmud bin Tahir ketika ditanya tentang makna halu', ini seorang pakar hadis, pakar tafsir, apa kata beliau? Kata beliau, makna halu' Allah telah menafsirkan makna halu' pada ayat sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan, menafsirkan makna halu' itu pada ayat berikutnya. Dan tidak ada tafsir yang paling jelas daripada tafsiran Allah sendiri. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala yang punya istilah, yang buat istilah, lalu Allah sendiri yang explain maksud istilah tersebut. Inilah yang di dalam ilmu tafsir dikatakan tafsir Quran dengan Al-Quran. Tafsir Quran dengan Al-Quran. Ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Ustaz selalu buat contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri mereka nikmat. Itulah dia jalan yang lurus.
Lalu dalam ayat yang kedua ini pun kita masih lagi samar-samar, ragu-ragu siapa gerangan orang-orang yang telah mendapat nikmat itu, bahwa mereka lah berada di atas jalan yang lurus. Allah explain lagi ayat tersebut dengan ayat 69 dari surat An-Nisa. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina ma'allah, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang telah mendapat nikmat itu ialah nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada, orang yang mati syahid, salihin, orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang paling baik di akhirat nanti. Jadi dengan mudah kita dapat mengetahui, kalau ingin berada di atas jalan yang lurus, ikut saja nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Yang bagi kita umat akhir zaman tentu saja nabi-nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siddiq-siddiq itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, syuhada, orang-orang yang mati syahid itu adalah Umar, Osman dan Ali, sebab ketiga-tiganya mati dibunuh ketika menjalankan tugas kekhalifahan. Orang-orang saleh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, sudah kita ketahui semuanya keempat-empatnya orang saleh. Cuma Ustaz dulu pernah ingatkan, selain kita mengetahui empat kelompok tersebut, kalau ingin berada di atas jalan yang lurus, mereka hendaklah dijadikan role model. Tapi kita kena ingat juga urutan tertib yang Allah telah susun. Nabi dulu, kemudian As-Siddiq seperti orang Abu Bakar, kemudian orang seperti Umar, Osman dan Ali, syuhada, kemudian orang-orang saleh. Ini memberi isyarat, jangan terbalik. Ta'assub dan fanatik tuan guru, kiai, habib, berlebih-lebihan, wali-wali Allah, sampai jika orang datangkan hadis Nabi, ayat Quran ditolak karena fanatik kepada orang-orang saleh. No, salah. Sebab kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Kamu hendaklah dahulukan mana yang Allah sebut dahulu. Jadi dalam hal ini, ikut Nabi Muhammad lebih dahulu. Kemudian, kalau tidak ada dalil dari Nabi, ikut Abu Bakar. Kalau tidak ada dari Abu Bakar, baru Umar, Osman dan Ali. Ini sesuai dengan wasiat Nabi menjelang wafatnya. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Siapa di antara kamu yang panjang umur akan lihat banyak terjadi perbalahan pada akhir zaman. Kalau kamu ingin selamat, ikut saja sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin sesudahku. Gigit sunnah itu dengan geraham kamu. Sekarang sudah tiba masanya. Muncul ada Islam Melayu yang menafikan, pemimpin mereka menafikan Al-Quran. Surah Al-Fatihah itu bukan daripada Allah. Itu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran itu orang Arab punya Islam. Kita orang Melayu. Nah, sekarang kita rasakan. Bermacam-macam. Begitu di Indonesia. Sekarang diwar-warkan di sana Islam Nusantara. Bukan Islam sebagaimana orang Arab. Allahu Akbar. Kalau
kita semua tidak balik kepada Quran dan sunnah Nabi, besar kemungkinan kita akan tersesat. Baik, Ustaz sekedar hendak menjelaskan tafsir yang paling tinggi kualitinya bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Macam kita sebutkan tadi. Tafsir Quran yang paling tinggi setelah itu bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Tafsir Quran ketiga yang paling tinggi martabatnya bila ayat Quran ditafsirkan oleh perkataan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan yang paling bawah sekali kualiti tafsir bila Al-Quran ditafsirkan dengan akal semata, sebagaimana tafsiran orang-orang liberal, sebagaimana tafsiran orang-orang anti hadis. Okey, kita berbalik kepada tajuk. Apa dia, Pak Ustaz? Tafsiran dari halu'a. Ini dia. Ustaz bacakan ayatnya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ini dia tafsiran halu' yang kita artikan dengan serba salah, keluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, dia amat kikir lokek. Dapat susah salah, dapat senang pun salah. Ini dia tafsiran halu'ah. Ini dikatakan sifat semula jadi setiap manusia, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Macam mana cara untuk menghindarnya, Pak Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Ada 8 cara yang disebut oleh Allah supaya kita terhindar dari perasaan tersebut. Lalu kita jelaskan dulu apa makna halu'a tadi. Halu' ialah sifat seseorang yang apabila ia ditimpa kesusahan seperti kemiskinan, sakit, luput daripadanya seseorang atau sesuatu yang disayanginya, istrinya meninggal, suaminya meninggal, ibu bapaknya meninggal, anak-anaknya meninggal, timbul halu'. Apakah dalam bentuk harta ke kehilangan itu, atau anak, suami ke isteri, atau keluarga yang lain, lalu dia tidak reda dan tidak sabar menghadapinya. Kalau ada ciri-ciri itu pada seseorang, maknanya dia telah dilanda oleh penyakit halu'. Sebaliknya, apabila dia mendapat kesenangan, kemewahan hidup, maka dia tidak bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmat itu. Dengan kata lain, bila dapat nikmat lupa Tuhan, zakat tidak dikeluarkan, orang susah tidak dibantu, enjoy sendiri. Dia bakhil, lokek, kikir, enggan mengeluarkan zakat, bersedekah menolong orang-orang yang berhajat, enggan. Jadi kesimpulannya, jadi makna halu' cepat berduka ketika ditimpa musibah dan cepat ingkar ketika mendapat kesenangan. Sifat manusia seperti ini dinyatakan juga oleh Allah di dalam surat Al-Adiyat. Kita biasa dengar surat Al-Adiyat dan kita telah tafsirkan pun. Surat Al-Adiyat. Ini ayatnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Al-Adiyat atau surah 100 ayat yang ke-6.
Apa pula makna kanud? Ulama tafsir mengartikan lakanud dengan makna suka menghitung-hitung musibah yang menimpanya, tetapi melupakan nikmat yang diterimanya daripada Allah. Jadi halu' pada ayat di atas, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan halu', hampir sama dengan makna kanud dalam surat Al-Adiyat. Halu' dengan kanud sama betul. Yaitu yang diingatnya itu kesusahannya saja. Tapi bila dia dapat nikmat, dia lupa Tuhan. Orang jenis ini, kalau rugi saja bisnes, satu kampung dia beritahu, oh bisnes saya rugilah. Tapi kalau dapat keuntungan, senyap saja, diam saja. Tak mau beritahu pada orang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada penghujung surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu war-warkan, hendaklah kamu beritahu kepada orang ramai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Paling kurang bila dapat keuntungan dalam bisnes, buatkan sendiri sedikit doa kesyukuran, panggil jiran tetangga, kawan-kawan, lalu maklumkan, alhamdulillah, akhir-akhir ini bisnis agak maju sedikit, sebagai tanda kesyukuran, saya buat kenduri sebagai tanda syukur kepada Allah. Yes, sepatutnya begitu. Tapi sifat manusia kadang-kadang, bila susah, diberitahu heboh, diberitahu sekampung. Tapi bila dapat nikmat, senyap saja untuk makan sendiri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ulama tafsir mengartikan lakanut sama dengan halu'. Jadi berdasarkan ayat di atas nyatalah. Jadi berdasarkan ayat di atas nyatalah bahawa tabiat asal manusia adalah berkeluh kesah, kecuali orang yang mendapat rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak dilanda oleh penyakit halu' atau kanud tadi. Nah, sekarang kita akan sampai ke bahagian yang paling penting. Kalaulah sifat semula jadi manusia seperti itu, halu' atau kanud, macam mana Pak Ustaz cara untuk menghindarkan sifat seperti itu? Ini dia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Di antara sebab yang boleh menghindarkan manusia daripada sifat halu' ialah sebagaimana berikut. Lebih kurang 8 sifat yang perlu kita miliki. Hadirin dan hadirat, bila kita tension, bila kita murung, bila kita tidak tenang, kita selalu pergi ke pakar jiwa, psikiater. Lalu kita mengadu masalah kita. Setelah mendapat penerangan daripada doktor, pakar jiwa, psikiater, jiwa kita akan tenang.
Hadirin dan hadirat, bandingkan pakar ilmu jiwa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih pakar? Allah Subhanahu wa taala yang cipta kita. Dia tahu segala keperluan kita. Bagaimana hendak merawat hati kita. Dia pencipta, lebih tahu. Dia jelaskan dalam ayat ini 8 syarat kalau ingin mendapat ketenangan jiwa. Bagi kita yang percaya Al-Quran kalamullah yang diawali pula pada awal Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, panduan, pedoman bagi orang yang bertakwa. Mengapa tak balik pada Quran? Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu bila kita ada masalah. Rujuk kepada Allah. Tidak salah pergi ke pakar jiwa untuk counseling. Tak salah. Tapi salahnya kita kepada kaunselor saja. Tidak kepada yang maha kaunselor. Yang maha itu dia Allah Azza wa Jalla. Dia yang cipta kita, dialah yang tahu bagaimana cara untuk menenangkan jiwa kita. Itu sebabnya diberinya kita iman, keyakinan, ini dan itu. Semuanya itu dapat. Apalagi Allah sebut dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak ingat pada Allah, jiwamu pasti akan tenang. Allah yang cakap. Okey. Nah, khas untuk penyakit keluh kesah ini, Allah sebut, apa dia yang pertama sekali? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ini dia. Kecuali orang yang mengerjakan salat, yang mereka tetap mengerjakan salatnya. Allah Subhanahu wa taala buat pengecualian pertama sekali. Seseorang boleh terhindar dari penyakit halu', iaitu salat. Dan salatnya pula daimun. Masuk waktu salat. Masuk waktu salat. Bukan bermakna berterus-terusan selama 1 hari 24 jam salat. Bukan. Ini dia penjelasannya. Menurut ulama tafsir, maksud salat yang tetap ini, salat yang dilakukan dengan sempurna rukunnya, sempurna syaratnya, sempurna adab-adabnya, melakukannya pada waktunya, jangan dilambat-lambatkan, menjaga tumak ninah dan khusyuknya. Jadi salat yang dimaksudkan bukanlah sekedar salat, terkadang-kadang salat, terkadang-kadang tidak salat, atau salat tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sempurna. No. Orang yang mengerjakan salat, yang tetap mengerjakan salat, yang diambil dari kata daimun, dia lengkapi rukun syaratnya. Itu sebabnya kita belajar kitab pedoman salat. Macam mana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Selasa kalau tak salah. Supaya jiwa kita tenang. Itu namanya salat yang daimun. Kalau boleh kita fahami makna setiap yang kita ucap, di situ perlunya kita belajar tafsir setiap hari Sabtu, ayat-ayat lazim dari juz amma. Kita akan belajar insya-Allah Sabtu yang akan datang
surat Quraisy. Dengan memahami makna apa yang kita baca, jiwa kita akan tenang. Okey. Itu satu baru. Jangan tinggal salat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimis salata. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah kamu dari perbuatan maksiat dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Automatically kita akan jauhi. Itu peranan salat. Bila kita salat dengan sempurna, kita pasti akan jadi orang yang baik. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu tiang agama. Siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Siapa meninggalkan salat itu berarti dia telah merobohkan agamanya. Ini belum lagi hadis lain. Pertama-tama yang Allah akan tanya nanti di akhirat tentang salat seseorang. Bila salatnya sempurna, amal-amal lain ikut sempurna. Bila salatnya rosak, amal-amal lain juga turut rosak. Okey. Yang kedua, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Apa dia sifat berikutnya? Sifat kedua yang mesti kita miliki, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu, dia tahu dalam harta yang dia miliki ada hak orang-orang tertentu. Siapa orang itu? Bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang yang miskin tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Rupanya orang miskin ada dua jenis. Sa'il, orang miskin yang sanggup menebalkan muka tanpa malu minta karena kelaparan. Itu sa'il. Al-mahrum, ada juga orang-orang miskin yang mengharamkan dirinya daripada meminta. Biar mati kelaparan, aku tidak akan minta. Ada jenis itu. Itu jenis. Ada jenis orang miskin, ada dua jenis. Lisail yang meminta-minta pada kita, wal mahrum. Ada juga yang tidak mau meminta-minta walaupun dia miskin. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang tidur dengan nyenyak sedangkan tetangganya mati kelaparan. Tidak akan masuk syurga orang yang tidur dalam keadaan nyenyak sedangkan tetangganya mati dalam keadaan kelaparan. Maknanya, dia tidak peka, dia tidak sensitif kesusahan tetangganya. Tidak mau tahu. Itu sebabnya dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala gunakan istilah wa'atuz zakah. Datangkanlah zakat itu. Kita bila ada memiliki harta, sikap kita mesti cari, itu maksudnya. Datangi zakat itu, datangi mana asnaf-asnaf yang perlu untuk kita agih-agihkan zakat yang ada pada duit kita. Itu makna tu. Bukan tunggu pegawai PPZ datang ke rumah. Bukan tunggu orang miskin ketuk pintu untuk minta sesuatu. No, salah. Itu rahasianya. Perkataan zakat diawali dengan atuz zakah. Datangilah. Maknanya zakat yang kita miliki itu
bila dah cukup nisab dan haul, kena cari di mana asnaf yang perlu. Itu sebabnya Ustaz selalu tawarkan kalau ada zakat. Ustaz sedang buat markas tahfiz Al-Quranul Karim. Boleh salurkan sebab dia termasuk dalam bab fi sabilillah menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhuz Zakat. Ustaz war-warkan. Sebabnya orang yang faham, terima kasih Pak Ustaz, telah mempermudah kami dalam menyalurkan zakat. Kita bukan mengemis, tapi kita tak mahu kita akhirnya termakan harta milik orang lain. Kita ada 1 juta, kita ada 500,000, kita ada 300,000 ringgit dalam akaun. Jangan dikira itu semua milik kita. Tak. Itu maksudnya hakum maklum. Di dalam duit kita itu ada hak yang sudah termaklum. Untuk siapa? Lisa'ili wal mahrum. Pak Ustaz, apa kaitannya mengeluarkan zakat itu? Memberi infak sedekah dengan keterangan jiwa? Oh, erat hubungannya. Bila duit yang kita kumpul itu kita tak keluarkan zakat, lalu kita makan untuk diri kita dan keluarga kita, bermakna kita telah makan haram. Sebab itu hak orang yang kita tak bagi. Secara tidak langsung kita telah makan hak atau milik orang lain. Lisa'ili wal mahrum. Kalau sudah termakan, macam mana jiwa boleh tenang? Coba dengar sabda Nabi. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, nerakalah tempatnya yang lebih utama. Kita makan kan akhirnya jadi darah, jadi daging. Kata Nabi, tiap-tiap daging yang tumbuh dari hasil pemakanan yang haram, maka nerakalah tempat yang lebih utama. Situ sebabnya jiwa kita jadi tak tenang. Sebab makan haram tanpa kita sadari. Sebab kita mengira duit yang kita simpan dalam bank itu milik kita semua. No. Baik, kita teruskan dengan sifat berikutnya yang ketiga. Apa dia sifat ketiga? Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Nah, apa pula maknanya? Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Sifat ketiga, dia yakin akan adanya hari pembalasan. Hadirin dan hadirat, dalam ilmu akidah selalu disebut iman kepada Allah dengan iman pada hari akhirat senantiasa disebut oleh Allah bergandengan. Iman pada Allah dan iman pada hari akhirat selalu disebut secara bergandengan. Kita boleh lihat antara lain pada ayat 177 surat Al-Baqarah ketika Allah menyebut tentang kebaikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebaikan yang sebenarnya ialah imanmu kepada Allah dan imanmu pada hari akhirat. Ayat 18 dari surat At-Taubah. Ketika Allah menyebut tentang orang-orang yang gemar memakmurkan masjid.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang suka memakmurkan masjid adalah orang yang mantap imannya kepada Allah dan iman pada hari akhirat. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, apabila dua rukun iman utama itu dimiliki oleh seseorang, biasanya dia akan jadi orang baik. Bila ditanya mengapa? Iman kepada Allah membuat dia tahu dari mana dia datang. Siapa yang cipta dia? Iman pada Allah. Iman pada hari akhirat pula membuat dia tahu kemana kelak dia akan pergi setelah dia mati. Lagi-lagi akan jumpa dengan Allah untuk dihisap. Itu sebabnya kata Imam Al-Qurtubi, seseorang yang apabila dia tahu dari mana dia datang dan ke mana dia akan balik, biasanya di dunia ini dia akan jadi insan yang under control. Dia akan jadi insan yang senantiasa dapat jaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang tak senonoh. Dia tidak akan mencuri. Dia tidak akan rasuah. Dia tidak akan mengumpat orang. Dia tidak akan berbuat syirik. Sebab semuanya itu nanti dia mesti bertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi di akhirat pada hari berhisab. Mentang-mentang dia punya kuasa, punya kedudukan, mahkamah dia pegang, penjara dia pegang, segala-galanya dia pegang, dia boleh atur di dunia. Tapi orang yang beriman pada hari akhirat, dia tak akan buat macam itu. Di dunia dia boleh lepas. Di akhirat, dia tidak boleh sogok, dia tidak boleh rasuah kepada hakim. Sebab hakim di sana adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh sogok, dia tidak boleh suap kepada saksi. Sebab saksi ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kembali kepada ayat. Orang yang mempercaya pada hari pembalasan, mereka meyakini apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang pembalasan dan kebangkitan. Keyakinan ini mendorong mereka membuat persiapan untuk bekal di akhirat. Sebabnya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mata taqumus saa'ah?" Bila kiamat akan terjadi? Nabi hanya jawab, "Apa persiapanmu menghadapi hari itu?" Jadi yang penting sebenarnya bukan bertanya bila kita mati. Kita boleh mati anytime. Yang perlu kita pertanyakan diri ini, apa persiapanku menghadapi hari itu? Iman pada hari akhirat. Taatlah kepada Allah Azza wa Jalla, buat suruhan, jauhi larangan. Andai kata selama ini atau dulu-dulu ketika muda, banyak larangan-larangan Allah kita langgar, kita ada solusi? Ada, taubat. Itu sebabnya pada ayat 112 surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri-ciri utama orang yang akan bahagia di akhirat nanti. Diawali dengan at-taibun dulu, baru al-abidun, baru al-hamidun. Orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang memuji Allah. At-taibun al-abidun al-hamidun. Orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beribadat
Tobat disebut dahulu. Itu sebabnya jangan gusar. Jangan sedih. Mengenang masa silam banyak buat dosa dan maksiat. Berzina, minum arak, berjudi. Dalam Islam ada solusi. Tobat. Tapi ingat, tobat perlu disegerakan. Jangan delay. Sebab kematian boleh datang bila-bila masa. Dan tobat akan ditutup oleh Allah bila kita sudah nazar. Sabda Nabi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yatagharghar." Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya selagi mereka belum nazar. Bila nazar, itu tobat tutup. Oh, zaman dahulu banyak suruhan-suruhan Allah kita buat tidak sempurna. Kita masih ada peluang timbah ilmu. Sebabnya ada inisiatif bedah 7 kitab dalam seminggu. Kita kena cover. Kita kena catch up kelalaian kita masa silam. Insya-Allah. Sebab panduan dalam agama senang saja. Al-ibrah bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Majoriti kita zaman muda dulu tidak tutup aurat. Zaman muda dulu barangkali kita juga tidak salat, tidak puasa, meninggi suara pada mak bapak. No problem. Kita masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Ingat, memperbaiki diri yang paling utama dengan tobat, kemudian tambah ilmu. Sebab diri tidak akan sempurna tanpa ilmu. Itu sebabnya kata Nabi, walaupun hadis itu dhaif, tapi maknanya betul. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin mendapat kejayaan di dunia perlu ilmu. Siapa ingin mendapat kejayaan di akhirat juga perlu kepada ilmu. Siapa yang ingin berjaya di dunia dan di akhirat juga perlu kepada ilmu. Itu sebabnya kata Nabi, siapa sungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Okey. Menurut Said Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, bahawa tafsir inilah yang paling menonjol. Nah, tafsir inilah yang paling menonjol dan berperanan dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain. Dalam usaha kita menghindarkan diri daripada sifat halu'. Ustaz ulang. Menurut Said Qutb di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, sifat inilah sifat yang paling utama dari 8 sifat semuanya untuk menghindarkan diri daripada penyakit halu'a, kanud, keluh kesah serba salah. Apa dia sifat itu? Percaya akan adanya hari pembalasan. Sehingga orang di dunia ini buat kita macam-macam. Fitnah kita macam-macam. Sabar. Di akhirat nanti kita akan collect segala kebaikan orang yang mengumpat dan memfitnah kita. Allah akan bagi untuk kita. Dia yang akan rugi di akhirat. Sabar sajalah. Kita akan collect ganjaran. Apa yang orang tersebut beramal percuma. Semuanya Allah akan transfer kepada orang yang dianiaya ketika di dunia. Ini disebabkan karena keyakinan yang mantap akan adanya hari pembalasan membuat seseorang akan dapat tabah jika ditimpa musibah dan segera bersyukur jika mendapat nikmat.
Itu sebabnya nasihat Ustaz, dalam kondisi pandemik COVID-19 sekarang ini, kita yang biasa beribadat macam tak dapat beribadat dengan sempurna. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kalau selama ini, sebelum pandemik ini, kita dapat salat ke masjid setiap waktu. Sekarang dibatasi. Terpaksa kadang-kadang salat di rumah, berjamaah dengan keluarga. Hati kita sudah mula rungsing. Ya Allah, mengapalah. No problem. Di sini perlunya ilmu. Apa kata Nabi? Seseorang yang apabila melakukan sesuatu kebaikan secara istiqamah, istiqamah maknanya konsisten, pantang kedengaran azan ke surau, ke masjid. Pantang kedengaran azan ke surau, ke masjid. Nah, dalam masa pandemik ini, khasnya PKP, kehadiran ke masjid terbatas atas arahan ulul azmi. Arahan ulul azmi wajib kita patuhi berdasarkan ayat 59 surat An-Nisa. Sepatutnya kita rapat. Sekarang tak boleh rapat, renggang. No problem. Apa kata Nabi? Apabila seseorang telah melakukan suruhan Allah secara istiqamah, dia akan tetap mendapat ganjaran tersebut terus-menerus ketika dia musafir dan ketika dia sakit. Maksudnya, ketika sehat kita selalu ke masjid setiap azan. Tiba-tiba sakit, 2 minggu, sebulan. Selama sebulan yang dia berada di rumah, itu salat di rumah. Salat ganjaran, salat berjamaah terus-menerus dia akan dapat. Yes, itu maksudnya. Atau dia sakit. Atau karena arahan ulul azmi tidak boleh ke masjid, kecuali hanya beberapa orang. Sehingga dia tidak dapat kadang-kadang salat Jumat karena quorum sudah cukup. No problem. Ini yang Ustaz maksudkan, perlu tambah ilmu. Sehingga kita tidak murung, tak pasal-pasal. Keinginan ada untuk ke masjid, tapi terhalang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ingat, dalam Islam, la darara wa la dirar. Kita jangan menempah bahaya dan kita jangan juga membuat orang lain ditimpa bahaya. Itu maknanya la darara wa la dirar. Sebabnya kalau ke masjid kita pakai masker, kita jagakan jarak, kita cuci tangan, semuanya itu kita jaga. Tentang pahala di akhirat jangan bimbang. Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya ayat berikutnya, walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Sifat berikutnya, orang-orang yang senantiasa takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat seorang pun merasa aman daripadanya. Maksudnya, kita hendaklah senantiasa takut dengan azab Allah. Kita baca sedikit. Mereka adalah orang yang takut meninggalkan kewajiban dan gerun melanggar larangan Allah. Yes, sifat itu perlu ada. Jadi orang yang senantiasa takut terhadap bebanan daripada Allah, mereka akan senantiasa berwaspada dan berhati-hati daripada mengabaikan tanggungjawabnya terhadap Allah.
Dan mengapa orang-orang yang beriman senantiasa takut kepada azab Allah? Padahal ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak ada yang dapat merasa aman dari kedatangannya. Hadirin dan hadirat, rasa takut itu perlu pada semua orang, walau dia banyak beribadat kepada Allah. Kalau ditanya apa sebab, Pak Ustaz? Senang saja jawabannya. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman seseorang tidak tetap. Keimanan, hidayah, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh naik, boleh turun. Malah hidayah dan keimanan yang dimiliki oleh seseorang tidak ada jaminan yang dia boleh mati dalam iman dan hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala boleh cabut hidayah bila-bila masa Allah kehendaki. Ustaz ulang sekali lagi. Iman dan hidayah daripada Allah, kita syukur. Beriman dan dapat hidayah hari ini tidak semestinya ketika nazak dan mati kita dalam iman dan hidayah. Berapa banyak orang yang murtad? Berapa banyak orang yang sudah terlibat dengan ajaran songsang? Sebagaimana ajaran Ibu Yati, agama Melayu, menafikan surat Al-Fatihah bukan daripada Allah. Mendakwa bahawa loteri itu halal hukumnya. Allahu Akbar. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdoa dalam ayat yang ke-8 dari surat Ali Imran. Apa bunyinya? Ayat 8 Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau selewengkan hidayah yang telah engkau masukkan ke dalam dada kami. Jangan engkau cabut balik hidayah yang telah engkau masukkan ke dalam dada kami. Bila kita memohon pada Allah, jangan engkau cabut hidayah yang telah engkau masukkan. Ini memberi makna kebarangkalian hidayah dicabut. Yes, barangkali, bukan mustahil. Buktinya berapa banyak orang Islam yang sudah murtad? Berapa banyak orang-orang kafir yang memeluk Islam? Semuanya itu kerja Allah. Itu sebabnya kita tidak boleh merasa aman dari siksaan Allah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu di akhirat adalah amal yang terakhir. Amal yang terakhir. Itu sebabnya kita mohon pada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami ini di dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Janganlah engkau akhiri hidup kami dalam keadaan yang tidak baik. Kita teruskan sedikit lagi. Sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala seterusnya menyebut pada ayat yang ke-29. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
dan orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba-hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari yang selain daripada itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya ialah orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada perzinahan, homoseksual, lesbian, onani, dan lain-lain. Ringkasnya, orang yang terlepas daripada keluh kesah tadi, halu'a atau kanut, dia tidak akan memuaskan nafsu seksnya dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Itu sebabnya ada pengecualian, kecuali terhadap isteri-isterinya atau hamba sahayanya. Pada permulaan Islam dulu, tuan boleh menghubungi hamba-hambanya. Hamba ya, ada beberapa syarat yang telah ditetapkan. Tetapi andai kata kita memuaskan nafsu seks kita bukan pada isteri kita yang sah, orang tersebut tidak akan mendapat ketenangan jiwa. Sebab kata Nabi dalam satu hadis, setiap pancaran spermamu ke faraj mana-mana wanita, kamu nanti akan ditanya di akhirat nanti. Apalagi hasil daripada hubungan sumbang tersebut melahirkan anak-anak tak sah taraf. Selagi anak tersebut wujud, selama itu jiwa kita tak akan tenang. Itu maksudnya. Kita teruskan sedikit lagi. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulkannya dan janji. Dia tidak khianat terhadap amanah yang telah dititipkan kepadanya. Dan amanah ini luas. Sama ada amanah daripada Allah, seperti Allah beri kita anak supaya dididik, dibimbing. Allah beri kita kesehatan. Apakah kita syukuri pemberian Allah tersebut atau tidak? Semua itu ada kaitannya dengan jiwa kita. Lebih-lebih lagi terhadap janji. Jangan lupa janji kita dengan Allah. Kita boleh lihat pada ayat 60 dari surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji denganmu, hai anak cucu Adam, agar kamu jangan tunduk dengan syaitan, karena syaitan itu adalah musuhmu yang sangat nyata. Dan sebab itu, bila kehendak syaitan yang kita ikuti, bukan kehendak Allah, dia boleh mengakibatkan jiwa kita tidak akan tenang. Itu sebabnya Allah tadi sebut, sebagaimana Ustaz bacakan pada awal tadi, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah, hanya dengan banyak mengingati Allah, jiwamu akan menjadi tenang. Patuhi Allah. Buat suruhannya, jauhi larangannya. Sebab syaitan maknanya ba'idun anil haq. Segala yang menjauhkan kita daripada kebenaran, itulah dia kehendak syaitan. Kita teruskan dengan ayat berikut. Walladzina bisyahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang memberi kesaksian. Mereka memberi kesaksian. Apa dia maksudnya? Mereka memberi penyaksian yang sebenarnya tanpa menambah dan mengurangi. Ada yang mengartikan saksi di sini
Bila diminta untuk jadi saksi, berilah penyaksian yang sebenarnya. Jangan beri saksi palsu karena telah menerima rasuah dari seseorang sehingga sanggup berbohong, sehingga orang yang kita saksikan yang tidak berbuat salah, kita katakan dia berbuat salah, akhirnya dia dipenjara. Nah, selama itu awak punya jiwa tak akan tenang. Gara-gara disebabkan awak, seseorang itu terperangkap dalam penjara, keluarganya jadi merana. Macam mana jiwa tak tenang? Sedangkan kita tahu bahawa apa yang kita saksikan itu adalah bohong karena menerima rasuah. Ada pula yang mengartikan mereka tegakkan syahadat mereka. Ada pula yang mengartikan, sebagian ulama tafsir mengartikan penyaksian di sini dengan melaksanakan tuntutan 2 kalimah syahadat. Jangan lupa 2 kalimah syahadat ada 3 syaratnya. Ada 3 rukunnya. Jangan sampai tak tahu. Itu sebabnya Ustaz galakkan sangat. Setiap kita mesti memiliki buku ini. Hakikat 2 kalimah syahadat. Di dalam ini dijelaskan dengan jelas. 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rukunnya ada 3. Ucap dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru 1 rukun. Benarkan dengan hati tanpa ragu makna 2 kalimah syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Yakini dalam hati. Nah, yang ketiga, ini yang paling sulit. Al-amal bil arkan. Kamu mesti laksanakan tuntutan 2 kalimah syahadat. Syahadat pertama menuntut kepada kita agar taat pada Allah, buat suruhannya, jauhi larangannya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah menuntut kita yang mengucapkannya supaya ikut sunnah Nabi, perjalanan hidup Nabi. Jadikan Nabi sebagai role model. Khasnya dalam urusan agama. Oleh sebab itu, orang yang mengucap 2 kalimah syahadat dengan fasih, faham maknanya. Tapi suruhan Allah tak buat, suruhan Rasul tak buat, larangan Allah, larangan Rasul justru dilanggar. Orang tersebut tidak sah 2 kalimah syahadatnya. Dengan kata lain, orang tersebut bukan mukmin namanya, bukan mukminah, tapi lebih tepat kepada munafik, munafiqah, atau fasik atau fasiqah, orang yang durhaka. Rukun 2 kalimah syahadat ada 3, bukan 2. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita sampai kepada penghujung. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Coba tengok. Uniknya cara merawat keluh kesah, uniknya dari 8 sifat itu, yang pertama tentang salat, hendaklah daimun, sempurna, rukun syaratnya, khusyuknya, tumakninahnya, adab-adabnya. Yang pertama, daimun. Yang terakhir, yang ke-8, juga tentang salat, hendaklah hafizun, dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik. Apa maksudnya? Sifat pertama dan sifat terakhir agar seseorang boleh terhindar dari penyakit haluk di dalam ayat ini adalah dengan ibadah salat. Iaitu menunjukkan ibadah salat ini adalah ibadah yang paling menolong untuk menenteramkan jiwa. Tidak terlibat atau tidak ditimpa oleh penyakit haluk atau kanut. Ini menunjukkan bahawa salat sangat penting dan sangat berperanan untuk tujuan tersebut. Tujuan apa?
terhindar daripada penyakit keluh kesah. Nah, apa dia janji Allah untuk orang yang memiliki 8 sifat tadi? Selain jiwanya akan tenang, dia juga akan mendapat ganjaran daripada Allah. Apa dia? Ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itu kekal di dalam syurga, lagi dimuliakan. Sudahlah dalam syurga kekal abadi, mereka akan mendapat nikmat yang luar biasa serta dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini berdasarkan surat Al-Ma'arij tadi sangat menolong. Khasnya bagi kita yang selalu rungsing, tension, tidak tenang. Jangan terus dalam keadaan demikian. Macam mana solusinya, Pak Ustaz? Allah dah sebut dalam Al-Quran. Allah dah sebut. Miliki saja ke-8 sifat itu. Ingat, sebagai mengakhiri ceramah kita pada pagi ini, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran, termasuk ayat tadi, ada 5. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Beriman, Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Dalam bahasa Arab, tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Yang kedua, tilawatuhu, baca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Yang ketiga, al-fahmu bihi, fahami tafsir Al-Quran. Fahami. Sebab matlamat Quran diturunkan adalah untuk dijadikan pedoman. Macam mana tidak dijadikan pedoman atau ikutan kalau Al-Quran kita tak faham? Nah, hari ini kita telah beri kefahaman. Ada 8 cara supaya terhindar dari penyakit halu' atau kanu, serba salah. Nah, setelah faham tafsirannya, al-amalu bih, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan, hayati ke-8 sifat tadi dalam diri. Ini ucapan Allah. Tidak ada ucapan Allah yang bohong, tak ada. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada yang boleh diragukan segala perkataan Allah. Allah janji penyakit haluk dan kanut boleh hilang di akhirat, nanti menunggu syurga dan kita akan dimuliakan oleh Allah. Dan yang kelima, ada lagi yang kelima. Sudah kita amalkan, kita war-warkan, kita share. Itu sebabnya setiap Ustaz tulis tentang tajuk, Ustaz kata share dengan saudara mara dan kawan-kawan supaya sama-sama mendapat manfaat dunia dan akhirat. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. 1 jam suku nampaknya, lebih 15 minit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, serta amal yang diterima. Ya Allah, melalui tafsiran surat Al-Ma'arij dari ayat 19 hingga 35, kami baru dapat mengetahui dengan jelas bahwa cara untuk mengatasi penyakit halu'a atau kanut, keluh kesah, serba salah, ada 8 caranya. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan dan taufik-Mu supaya dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami kelak dapat menemui-Mu, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon
sebab tidak ada kuasa yang dapat berbuat kecuali hanya Engkau, termasuk mengangkat COVID-19 dari negeri kami dan negeri umat Islam sedunia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihasnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Jangan Engkau akhiri kehidupan kami dalam keadaan yang tidak baik. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat agar kami dapat hidup bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kami juga memohon hal yang sama untuk saudara mara kami, anak-anak, cucu cicit kami, ibu bapa kami, saudara mara kami, supaya kami bukan saja bersama di dunia, tapi juga bersama di dalam syurgamu, penuh dengan kemuliaan setelah kiamat nanti. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.